Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dan selamat datang lagi di channel saya bagi yang sudah subscribe. Kita lanjutkan tutorial kita. Yang kali ini saya akan mencoba untuk menggambar dengan GNACAD ya, dimana ini semacam AutoCAD yang bekerja di Android sehingga kita bisa menggambar di HP kita. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan menggambar cone atau kerucut, dimana kita akan menggambar flat sheetnya atau flat patternnya, atau kata lain sheet metal. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin gambar bukaan ya, bagaimana kita membuat kerucut untuk kerucut plat ya. Jadi kita akan menggambar gambar bukaannya. Oke, kita langsung aja. Kita punya gambar kerucut, yaitu diameter besarnya 1000, tingginya 1000, diameter kecilnya 300. Kita menggambar dengan GNACAD, jadi ini saya copy dulu, clone. Ini saya isi 2500 saja supaya agak jauh. Kemudian ini saya buang dulu. Saya rasa masih kurang jauh ini ya, saya geser lagi. Oke. Kemudian oh ya, seharusnya ini center line-nya ini saya tetap pakai. Ini saya extend dulu, extend untuk menentukan titiknya ini ya. Sebenarnya kita bisa menggambar ini dengan memakai rumus, tapi karena kita menggambar dengan GNACAD atau mungkin kayak AutoCAD, jadi saya rasa tidak perlu menggunakan rumus, karena kita bisa langsung menggambar walaupun sebesar apa ukurannya, karena dengan AutoCAD atau GNACAD kita bisa menggambarnya secara 1:1. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menggambar flat sheet-nya atau flat pattern-nya. Yang kali ini adalah saya akan menentukan keliling dari lingkaran ini dan lingkaran ini, lingkaran kecilnya dan lingkaran besarnya ya. Tetapi untuk pengerjaan plat sebaiknya kita mengurangi tebal platnya dulu. Jadi kita akan coba hitung. Saya menggunakan Google Sheet ya. Ini saya sudah membuat rumusnya. Ini rumusnya adalah diameter saya kurangi tebalnya, kemudian ini setengahnya, karena saya daripada nanti saya memutar-mutar untuk digambar GNACAD, jadi saya memakai setengah keliling ini. Karena kalau kita memakai keliling langsung mungkin kita butuh untuk memutar, jadi saya menghitungnya untuk setengah, tapi sebagai ininya saya akan coba kenapa saya pakai setengah keliling. Oke, langsung aja kita. Tadi adalah kita coba untuk plat tebalnya 5 mili ya, yang diameter kecilnya adalah 300. Nah, ini sebenarnya rumusnya sama dengan rumus keliling, yaitu diameter dikali pi. Cuman karena ini adalah untuk pekerjaan plat, saya kurangi tebal dulu, yaitu C4 ini tebalnya, diameter saya kurangi tebalnya, kemudian kita kalikan pi. Sini setengahnya ya, setengahnya ini ya. Oke, untuk diameter besarnya ini saya catat dulu aja, 3 meter 1124. Kemudian untuk yang kecil 926. Ini untuk kelilingnya ya. Tapi kalau untuk setengah kelilingnya
1562, kemudian 463. Oke, kita kembali ke GNACAD. Sebenarnya kita bisa menggambar langsung dengan keliling. Kenapa ini saya kasih contoh ya, kalau kita langsung memakai keliling penuh, arc saya pakai start center length. Oke, jadi kita disuruh memilih startnya di sini, kemudian center dari arc itu berarti garis busur ya, centernya di sini, kemudian kita disuruh mengisi panjangnya, yaitu kelilingnya lingkaran yang besar, yaitu 3 meter 124. Nah, gambarnya miring seperti ini ya, jadi kita harus mengetahui sudut ini supaya kita bisa memutar ke sana. Jadi kita kasih garis bantu di sini, kemudian saya taruh di sini. Nah, ini saya butuh untuk mengetahui sudutnya ke sini supaya saya bisa memutar ke atas ya, karena untuk gambar kerja tidak mungkin kita memberi gambar miring seperti ini ya, karena nanti untuk radius kecilnya kita bisa menggambar di sini start center length, startnya di sini, centernya maaf salah ya, start center length, ini saya zoom dulu aja, start confirm, centernya di sini, confirm, kemudian length ada panjangnya 926. Berarti kita harus menampilkan gambar ini untuk menjadi tegak. Mungkin kalau kita pakai AutoCAD kita bisa merotate dengan reference, tapi kalau pakai ini kita harus mengetahui sudut ini ke sini supaya bisa gambarnya tegak ya, gambar bukaannya ini ya. Nah, untuk mengatasi ini saya lebih suka memakai setengah lingkarannya. Jadi bukan lingkaran ya, garis busurnya. Jadi nanti sini saya kasih gambar circle diameter dulu dari sini untuk garis bantu ya. Di sini confirm, oh salah, bukan circle diameter tapi circle radius. Saya gambar circle radius karena di sini adalah radiusnya ya. Confirm circle radius. Ini untuk yang lingkaran kecilnya. Confirm. Kalau kita tahu sudutnya juga kita bisa memakai sudut, tapi saya lebih suka menghitung kelilingnya aja supaya lebih mudah membayangkannya ya. Saya gambar arc center start center length. Jadi kita disuruh memilih start yaitu garis memulainya, kemudian center garis tengahnya, centernya ya, kemudian panjangnya yaitu setengah dari kelilingnya tadi 463. Oke, kemudian kita ulang lagi untuk yang besar, start center length, panjangnya adalah 1562. Finish. Oke, ini jadi lebih mudah. Ini menurut saya lebih mudah ya. Ini saya del ya, ini sudah ada. Kemudian kita tinggal mirror aja gambar ini sehingga kita tidak perlu memutarnya. Sepertinya lebih mudah seperti ini ya. Mirror, specify base point, confirm, saya pilih copy, kemudian second point di sini, second pointnya, confirm. Nah, gambarnya sudah jadi. Kita tinggal membuat gambar utuhnya ya. Jadi seperti ini nanti untuk gambar bukaan
gambar kerucut atau cone dari plat yang tebalnya 5 mili. Jadi gambar flat patternnya adalah seperti ini ya, atau sheet metal, istilahnya banyak ya, sheet metal flat pattern. Ini saya masukkan di sini karena saya akan mencoba dengan menggunakan aplikasi yang ada di Android. Apakah nanti ada perbedaan? Biasanya agak berbeda sedikit ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuat gambarnya. Ini saya buang yang bawah, del. Mungkin kalau center line kita del juga. Jadi gambar bukaannya adalah seperti ini. Mungkin kita bisa kasih ukuran untuk totalnya supaya kita bisa menghitung platnya yang kita gunakan berapa. Nah, bukan align tapi pakai yang linear. Oke, kita save. Kemudian saya akan mencoba untuk menggambar dengan menggunakan aplikasi ya. Jadi sekalian ini adalah saya mencoba untuk memakai aplikasi, namanya adalah, saya sudah buka ini ya, flat pattern. Ini banyak sekali. Nah, ini ada untuk elbow, screw, kemudian ini cone yang saya tadi gambar, kemudian untuk reducer yang kotak ketemu bulat, atau ini kotak ketemu bulat kebalikannya. Oke, kita langsung aja coba untuk yang ini. Ini masih ada iklan ya. Oke, karena saya pakai yang free jadi ada iklannya. Oke, yang ini D2 kita coba isi. Yang tadi adalah 1000, kemudian D kecilnya ada 300, tingginya 1000 juga, kemudian tebalnya S ya 5 mili. Oke, saya rasa sudutnya tidak perlu karena sudah kita pakai besar kecil ya. Jadi kita calculate, sudah kita hitung. Sebenarnya ini kalau kita bekerja di lapangan, ini sudah bisa kita pakai karena di sini ada B. Mana B ini? Ini ada ukurannya ya, sudah ya. Length L-nya ini 1000. Cone angle-nya, sudutnya ini 38. Saya rasa kalau di lapangan tidak pakai ini ya. Kemudian C-nya mana ini? C ini 2594. Chord A berarti panjangnya ini. Sini sudah ada angkanya ya. Jadi kalau di lapangan kita juga bisa langsung menggambar ini. Radius 2, radius 1, ini sudah ada. Atau kalau kita mau mendetail untuk menggambar, katakanlah kita mau men-share sama teman-teman, kalau pakai menggunakan gambar ini mungkin agak berpikir sedikit ya. Dan juga kali ini juga bisa membantu kita sebagai drafter. Jadi kita bisa menggambar ini dengan menyimpan dengan save DXF ini. DXF itu biasanya untuk CNC ya, tapi ini kita bisa juga kita buka pakai GNACAD atau AutoCAD juga. Ini saya mau ganti namanya cone flat sheet
atau flat pattern, terserah ya mau kasih nama. Cone flat sheet. Oke, save. Kemudian kita kembali ke GNACAD. Kemudian ini kita tutup dulu. Do you want to save change? Yes. Ini saya kasih nama ini ya. Kemudian saya mau buka file. Tadi namanya adalah cone flat pattern ini ya. Biasanya langsung masuk di layout ya, di paper. Kalau sini tulisannya kita masuk ke model, biasanya tidak terlihat juga karena mungkin tidak di center gambarnya ya. Jadi saya pilih ini, saya pilih zoom all. Nah, ini langsung keluar, cuman gambarnya terbalik ya. Oke, gak apa-apa, kita copy aja ini copy specify base point di sini, confirm input. Oke, dia sudah masuk di clipboard ya. Kemudian ini saya tutup, yes. Kemudian saya buka yang tadi ini, saya kasih namanya salah ya. Kemudian saya klik ini, pas ini paste di sini, paste add ini aja. Saya pilih di sini, saya coba tambah di sini ya. Oke, confirm. Oke, ini gambarnya terbalik, tidak saya putar ya, tidak usah saya putar aja, atau kita putar 180 derajat berarti ya. Rotate, pas centernya, confirm 180 derajat. Oke, kita coba cek dimensinya apakah sama dengan aplikasi yang ada di Android tadi ya. Dia radius. Oh, ini berarti filenya ini bukan radius ya, dia mungkin arc, tapi dia tidak dia mungkin SP line ya. Jadi ini kita kasih aja, kita tumpuk gambar dengan arc, tapi kita pakai 3 poin. 1 confirm, 2 pas middle-nya confirm, 3 confirm, kemudian lagi kita pakai 3 poin, 3 point confirm. Saya zoom dulu middle-nya, kemudian titik terakhirnya. Oke, sekarang kita coba kasih ukuran radius, kemudian radius, dimensinya ditaruh sini aja. Kemudian kita coba kasih ukuran luarnya, kemudian dalamnya sini seperti tadi ya. Oke, kita cek aja apakah sama ukurannya. Oke, hampir sama ya. Jadi ini 15-13, bedanya adalah sekitar berapa ini, 8 mili. Ini 446, ini 454 ya. Jadi kalau kita pakai yang manual tadi agak lebih besar, ini agak lebih kecil. Kemudian lebarnya ini 2598, ini 2594, beda 4 mili. Kemudian ini 773, ini 769, beda 4 mili lagi. Oke, kita coba untuk garis ininya. Sebentar. (1059) ini sudah hampir sama ya. Mungkin ini masalah di pembulatan aja. Tadi saya bulatkan, jadi ada perbedaan sedikit. Jadi aplikasi tadi adalah
ini saya pakai ini ya, flat pattern. Ini ada juga flat pattern cone, ini ada sheet metal kalkulator. Yang tadi saya pakai adalah flat pattern ini. Saya kembali lagi ke flat pattern ini. Oke, tadi saya isi tebalnya 5. Mungkin teman-teman juga bisa mencoba untuk yang lainnya. Kemudian kita masukkan ke DXF ya, katakanlah kita pakai menggambar elbow, masih iklan. Kemudian kita isi radius sebentar, saya isi untuk diameternya dulu aja. Diameternya ini adalah 300, kemudian radiusnya berarti sekitar 1/2-nya ya, berarti 4/500. Sudutnya 90 derajat, kita mau bikin elbow 90 derajat. Kemudian tebalnya adalah 3 mili. Number of sector, yaitu nanti jumlahnya ini ya, jadi ini saya isi 4 sektornya atau segmennya. Kemudian number of division, division ini kalau kita membuat mal, semakin banyak semakin bagus. Ini saya isi 20, calculate, kita coba. Nah, ini yang dimaksud dengan number of division ini adalah ini, jumlahnya ini, garis-garis banyak ini. Kemudian number of sector, ada jumlah banyaknya ini, ada 4. Saya isi 4 ya, sesuai dengan gambar ini. Tapi walaupun ini saya isi 8, ini gambarnya tetap 4 ya, karena ini memang hanya rumus saja. Tapi ini ya, ini ada H1, H2, H3 di sini. Nah, kita akan menggaris-garis banyak ini. Kemudian jaraknya adalah 46. Jadi kalau kita mau membuat malnya ini adalah jumlahnya 46. Kemudian PD ini panjangnya adalah 933,05 ini. Kemudian I nya adalah 46, jadi kita membuat garis panjang dulu ini sepanjang 933. Kemudian jarak garisnya adalah 46, kita bikin garis banyak, mungkin nanti sekitar 20 garis ya. Kemudian setiap garis seperti ini, H1 kita isi panjangnya seperti ini, kemudian H2 seperti ini. Mungkin ini agak lama ya untuk mengerjakannya ini ya, karena memang harus teliti. Dan gambar bukanya nih, dan ini kalau kita punya GNA CAD, kita bisa save di XF. Kita kasih nama aja elbow segmen, 4 segmen. Tadi diameternya berapa ya, lupa saya, 300, anggap saja seperti itu. Oke, ini saya save. Kemudian kita kembali ke GNA CAD. Kemudian ini saya save aja. Kita tutup. Kemudian kita buka dengan elbow 4 segmen ini. Nah, ini sudah keluar malnya. Kita masuk ke model. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah mal dari gambar elbow-nya. Jadi kita tinggal bikin garis di sini. Nah, ini 933,05 ya. Coba kita cek 933,05. Nah, 933,05 kemudian 46,65. 46,65. Kita bikin garis bantu aja.
kita array 46, berapa tadi, lupa saya, sebentar, 46,65, 46, ini sebentar, oh number of item 20, kemudian second pointnya 46,65. Oke, nah ini sudah jadi. Ini garisnya ya kalau kita mau membuat malnya. Jadi kita coba cek apakah sesuai dengan angka-angka yang ada di aplikasi tadi. Ini 79,82. Ini 82,52, kita cek. Tadi 76, H1 80, oh 82,35. 82,35, ini agak beda sedikit ya. Ini agak susah nempelkannya. Tetapi mungkin tadi saya lupa angkanya ya, jaraknya ya, tapi sudah, oh ini benar, sudah benar. Jadi kalau kita mau membuat malnya adalah seperti ini saya copy aja, clone, saya geser, confirm, ini gambar aslinya, kemudian yang ini mau saya buang dulu, del, kemudian ini saya trim, mungkin gambar separuh aja karena sebelah sana pasti sama ya. Ini juga sama, saya del, ini saya del. Jadi sudah cukup lumayan membantu ya aplikasi ini. Kita coba arc length linear, kita pilih objek aja 80,38, kemudian ini lagi, ini mungkin tadi saya mencetnya salah lah, ini 82,45, 80, 38, 82, 45. Oh ini sudah benar 8235, tapi ini ya yang di AutoCAD 45. Kemudian sebentar, yang ini 88,18, kita coba 88,06 yang ini. Kita cuma beda-beda sedikit aja di 0, ya. Kalau kita ini, sayangnya printer saya tidak ada tintanya habis. Kalau ini kita bisa print 1:1, ini sudah bisa kita buat kerja. Jadi kertasnya agak panjang ya, kita setting kertas panjang, kemudian kita print, kita sambung-sambung ya. Kecuali kita punya plotter yang A0, kita bisa langsung print 1:1, ini sudah bisa buat mal. Kalau kita bikin mal dari kertas, mungkin untuk ukuran ini tidak perlu ya. Oke. Trim. Oke, kita coba satu lagi untuk menggambar flat pattern ya. Kita coba lagi untuk menggambar objek yang lain, yaitu ini.
kita pakai free ya. Kemudian kita coba ini, B nya adalah 300, ini ya panjangnya, ini B 300, kemudian A nya ini juga 300 karena saya mau pakai sama ya, panjangnya sama lebarnya. Kemudian tingginya kita isi 250, kemudian diameternya ini 300, ini 200 saja. Kemudian X ini kalau miring atau lurus. Kalau memang lurus, ini lurus ya, berarti kita isi 0 aja. Kemudian Y kalau ini juga lurus, kita isi 0 juga. Kemudian number of division, ini untuk jumlah garis bantunya ya, kita isi 20 juga. Calculate, nah ini bakal banyak ukurannya nanti ya, A1, A2, A3. Sebentar, ini A1, A2, A3, AH mana ya, AH ini, DH, oh ini DH sama, AH sama DH harusnya ya. Oke, H1, kemudian A1 berarti garisnya ini ya, berarti number of divisionnya sebaiknya kita isi sedikit aja, 4. Calculate, nah ini sedikit, berarti number of division adalah garis-garis ininya ya. Oke, kita coba langsung aja ya, save di Excel, reducer, sebentar, reducer, save. Oke, ini saya tidak simpan ya, kemudian saya open reducer. Mana ini reducer? Kok tidak ada, ini tidak tersimpan. Elbow format cop 25. Sebentar, tadi berarti belum saya pencet save ya. Save di XF. Oh ada. Oh ini saya keluar dari tutorial ya tadi ya, kelamaan saya pencet backspace nya. Oke, saya buka lagi, simpan lagi, reducer. Oke, save, kembali ke GNACAD, kita cek reducer ini sudah terbuka. Nah ini gambarnya sudah ada, tinggal kita mengisi dimensinya ya, seperti biasa ya. Saya rasa sudah tidak perlu saya kasih dimensi detail. Jadi ini kita tutorial sekarang adalah menggambar manual, dan kita coba cek tes untuk aplikasi ya, aplikasi flat pattern yang bisa membantu kita untuk menggambar untuk gambar bukaan plat ya. Oke, saya rasa sudah cukup tutorial kita menggambar. Awalnya adalah gambar cone tadi ya, cara menggambar manual. Mungkin suatu saat saya akan mencoba menggambar ini secara manual. Nanti kalau ada waktu ya, saya gambarkan untuk cara menggambar manualnya. Tapi saya rasa untuk menggunakan aplikasi ini sudah cukup. Kita tinggal save di HP kita, kemudian kita buka di GNACAD, kita bisa mendetail secara manual untuk detailnya ya. Jadi kalau kita memakai ini, mungkin orang-orang lapangan bakal bingung ya untuk menggambar ini, karena kita harus memakai jangka ya.
menentukan titik ini, kemudian untuk menentukan titik ini kita harus memakai jangka panjangnya ini dengan panjangnya ini, baru kita hasil perpotongannya baru ketemu. Mungkin akan sangat lama, tapi kalau kita sudah mendetail dengan GNA CAD, kita bisa mengasih ukuran secara manual dengan GNA CAD, sehingga orang di lapangan akan dapat mengerjakannya dengan mudah. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.